Dua kelompok organisasi masyarakat terlibat bentrok di Tangerang Selatan, Banten. Empat orang dilarikan ke rumah sakit akibat ledakan di pangkalan gas LPG di Depok, Jawa Barat. Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang DPO sebagai tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Unggul suara elektoral, Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Halo, selamat pagi. Saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 7 November 2024. Ya, pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, 2 kelompok organisasi masyarakat atau Ormas terlibat bentrokan di Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya markas salah satu Ormas rusak parah dibakar. Seorang pria lari tunggang langgang menghindari amukan puluhan anggota organisasi masyarakat atau Ormas di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Imbas insiden tersebut, 2 organisasi masyarakat terlibat bentrok. Posko salah satu Ormas di wilayah Kecamatan Setu, Tangerang Selatan pun menjadi sasaran perusakan hingga dibakar. Belum diketahui penyebab bentrokan antara kedua kelompok Ormas tersebut. Kalau saya lihat sih kemarin hampir 80 orang ya. Ormas itu menyerang kubu satu Ormas lagi untuk membakar. Namun setelah itu ada bentrokan juga di Pamulang. Di Pamulang itu di bundaran balap juga malam itu juga. Jadi meluas ya? Nah itu dia bentrokan itu meluas akhirnya. Pasca kejadian, sejumlah anggota kepolisian bersenjata lengkap berjaga di sekitar lokasi posko yang dibakar. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya bentrok susulan. Pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Beralih ke peristiwa lain, seorang nenek yang sedang tertidur pemirsa ini nyaris tewas saat si jago merah melalap rumahnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara 4 orang dilarikan ke rumah sakit akibat terkena ledakan tabung gas di sebuah pangkalan gas LPG di kota Depok, Jawa Barat. Ayo kasih jalan, kasih jalan! Petugas Damkar Kota Depok yang mendapat laporan terjadinya kebakaran langsung menuju pangkalan gas LPG di perumahan Tirta Mandala, Cilodong. Padahal tuh, hati-hati ledakan itu tabung, Bang. Sesampainya di lokasi, petugas dibantu warga langsung menyemprotkan air ke tumpukan tabung gas yang terbakar. Proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada Rabu malam sempat terhambat lantaran tidak berfungsinya alat semprot air yang ada pada salah satu unit mobil pemadam. Kemarin sudah dibenerin, di ombudsman ngomong udah dibenerin. Faktanya apa? Warga masyarakat ngelihat. Ini operator, Pak. Nih, operator. Lu dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu, Pak. Ada 2 mesin di sini. Ngomong dibenerin. Benerin apa, Pak? Nih operator juga, Pak. Hah? Ini operator, dikasih tahu gak masalah PTO? Nggak ada, Pak. 4 orang, Pak, kena luka bakar. Akibat ledakan tabung gas, 4 orang warga mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, tadi sempat Pak RT cerita katanya sempat ada yang dibawa ke rumah sakit Pak RT. Berapa orang Pak RT? Saya membawa karyawannya itu 3 orang. Jadi luka di bagian kaki, kiri kanan, tangan, kiri kanan, itu 3 orang. Setelah pemeriksaan perawatan di IGD, yang 2 diizinkan pulang, yang 1 dirawat inap. Di Banyuwangi, Jawa Timur, seorang nenek yang sedang tertidur nyaris terbakar saat si jago merah melalap rumahnya yang berada di permukiman padat di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Beruntung wanita berusia 80 tahun tersebut lolos dari maut setelah warga berhasil mengevakuasinya. Diduga nenek tersebut lupa mematikan kompor yang ia gunakan saat menghangatkan sayur. Ceritanya masak,
ketiduran, jadi langsung kompornya meluap nyamber rumahnya. Insya Allah nanti setelah ini Pak RT atau lingkungan saya suruh bersih-bersih, segera saya perbaiki. Kebakaran yang terjadi pada Rabu siang itu berhasil dipadamkan petugas dalam tempo setengah jam. Tim Liputan melaporkan. Sebuah bus lintas Sumatera terbakar hebat di tengah jalan Purworejo, Jawa Tengah. Api muncul ketika bus berhenti mendadak dan tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian belakang. Bus antar kota antar provinsi jurusan Palembang Yogyakarta ini terbakar hebat di Jalan Gajah Mada Purworejo, Jawa Tengah Rabu pagi. Menggunakan alat pemadam api ringan, warga berupaya memadamkan si jago merah. Awalnya bus lintas Sumatera ini berhenti mendadak di depan terminal Purworejo karena tiba-tiba mengeluarkan asap tebal diikuti api dari belakang kabin mesin. Api baru bisa padam setelah petugas damkar datang ke lokasi dan menjebol kaca depan bus. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya bus yang membawa 2 penumpang tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang polisi di Garut, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari pemotor yang ugal-ugalan. Pengendara motor itu diduga panik saat akan diberhentikan aparat. Kamera pengawas di depan Mapolres Garut merekam saat seorang polisi ditabrak pemotor ugal-ugalan. Pelaku langsung tancap gas setelah polisi itu tersungkur. Usai kejadian, polisi langsung mengamankan pelaku tabrak lari. Pelaku yang masih di bawah umur itu mengaku kaget dan ketakutan saat akan diamankan petugas lantaran menggunakan knalpot bising dan tak menggunakan plat nomor kendaraan. Pelaku sempat diberhentikan petugas mulai dari Bundaran Suci hingga akhirnya panik dan menabrak polisi di lokasi kejadian. Oleh Brigjen Sandi, kendaraan tersebut berusaha untuk dihentikan. Akan tetapi pelaku kabur dan bahkan menabrak Brigjen Sandi. Korban terjatuh dan dibawa ke rumah sakit, tetapi masih sadar. Kalau kondisi korban Pak, ada luka atau gimana? Kondisi korban luka ringan. Pelaku sendiri berarti di bawah umur Bang? Untuk pelaku ya masih di bawah umur, 17 tahun. Pelajar di bawah umur? Sudah bekerja. Akibat kejadian itu, korban yang merupakan anggota polisi lalu lintas Polres Garut sempat mengalami luka di tangan dan kaki. Meski sempat dilaporkan, pelaku yang merupakan anak di bawah umur tidak diproses hukum karena diselesaikan secara diversi. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Mobil minibus yang membawa berangkas berisi uang milik sebuah swalayan terguling di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu di Kabupaten Solok, Sumatera Barat diduga akibat remblong, truk pengangkut semen menghantam 2 rumah warga hingga mengakibatkan sopir truk meninggal dunia. Truk pengangkut semen ini terguling setelah menerobos 2 rumah warga di Jalan Lintas Solok Padang, Jorong Aro, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu pagi. Polisi dan petugas BPBD Kabupaten Solok berupaya memindahkan bangkai truk dari dalam rumah. Ketika kejadian, truk melaju dari arah Solok menuju Kota Padang. Diduga alami remblong, sopir membanting setir ke sebuah pohon lalu menabrak rumah warga. Akibatnya sopir truk menderita luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sementara kondisi 2 rumah warga rusak berat hingga pemilik rumah alami kerugian puluhan juta rupiah. Mobil tronton tersebut mengalami remblong dan sopir membanting setir ke arah kanan dan menghantam perumahan penduduk lebih kurang 2 unit rumah dan mengakibatkan pengemudi truk tersebut luka berat hingga menyebabkan meninggal dunia. Sementara itu minibus terguling ke area sawah di Jalan Bulak Ngerombo, Desa Semugi, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Rabu siang. Kendaraan yang membawa berangkas berisi uang milik sebuah swalayan itu alami kecelakaan tunggal setelah menabrak tiang listrik. Minibus melaju dari arah barat menuju Bedoyo. Ketika melewati jalanan menanjak dan menikung, minibus tiba-tiba hilang kendali dan menabrak tiang listrik di sisi kiri jalan. Pengemudi dan 2 penumpang terjepit di kabin mobil. Ketiganya berhasil dievakuasi warga dan dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka-luka. Tiga-tiganya itu saya nolong semua.
Kondisinya seperti apa tadi? Kondisinya itu yang pertama itu kakinya itu kayaknya patah. Yang kedua tangannya, yang ketiga tangan sama kaki juga parah. Kasus kecelakaan itu ditangani Satlantas Polres Gunung Kidul. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lain pemirsa, akibat diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi, tembok penahan tanah yang berada di bantaran Sungai Ciujung di Lebak, Banten roboh tergerus longsor. Sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, bencana longsor menimpa sebuah bangunan sekolah menengah pertama. Kondisi SMP 2 Kokap terkini, posisi stop jebol. Astagfirullahaladzim. Inilah insiden sesaat setelah terjadinya longsor tebing setinggi 5 meter yang menimpa salah satu bangunan sekolah menengah pertama di Kulon Progo, Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras. Akibat longsor itu bangunan pagar sekolah ambrol dan akses jalan penghubung antar ruang kelas terganggu. Untuk sementara waktu pihak sekolah terpaksa meniadakan kegiatan belajar mengajar. Warga bersama ratusan murid maupun guru turut dikerahkan untuk membersihkan material longsoran tebing berupa lumpur dan batu. Pelajaran ini karena ini melihat situasi kondisi tempatnya, jadi ini semacam disif lah. Jadi untuk jam pertama ini kelas 9 yang bersama-sama untuk kerja bakti, nanti berikutnya kelas 8 dan kelas seterusnya. Sementara itu hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Lebak, Banten menyebabkan tembok penahan tanah yang berada di bantaran Sungai Ciujung roboh. Tembok penahan tanah sepanjang 30 meter dengan tinggi 2 meter tersebut roboh tergerus longsor. Robohnya bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan tanah itu telah membuat warga yang tinggal dekat bantaran sungai khawatir karena tanah menjadi labil dan retakan terus memanjang mendekati area permukiman. Awalnya retak nih nyampe sini. Tadinya kan ke sebelah sana kan udah duluan ambles ya. Semalam itu pertamanya retak nih nyampe sini. Pas setengah 8 itu sekaligus ambles. Warga berharap agar tembok penahan tanah ini segera diperbaiki oleh pihak terkait agar tidak membahayakan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Akibat hujan deras yang turun di kawasan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, badan jalan longsor dan membuat jembatan ambruk. Ya, akibatnya pemirsa, akses transportasi di wilayah itu putus total. Itu berada di perbatasan antara Kecamatan Hatonduan sama Jalan penghubung Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terputus akibat longsornya badan jalan di Desa Tanjung Pasir. Akibatnya arus transportasi di kawasan itu lumpuh total. Hingga Rabu siang aktivitas warga menjadi terganggu, termasuk anak-anak sekolah karena tidak ada orang maupun kendaraan bermotor yang dapat melintas. Jembatan yang menghubungkan dua wilayah itu ambruk dihantam air yang meluap pada Selasa malam setelah turun hujan lebat di kawasan tersebut sejak sepekan terakhir. Tidak ada korban jiwa karena saat jembatan terputus tidak ada warga yang melintas di tempat tersebut. Jembatan jalan arah menuju ke Hatonduan dari Tanah Jawa terputus tadi malam hari Selasa sekitar pukul 23.45 WIB akibat hujan deras, debit air yang terlampau besar. Agar masyarakat di wilayah tersebut tetap dapat melakukan aktivitasnya, pemerintah Kabupaten Simalungun akan mengupayakan untuk membuat jembatan darurat yang dapat dilalui pejalan kaki atau sepeda motor. Dan Asmara melaporkan dari Simalungun, Sumatera Utara. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika menyebut amblasnya tanah jalan alternatif di Desa Karangtengah di Kabupaten Tangerang, Banten ini diakibatkan intensitas hujan yang tinggi. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati lokasi kejadian lantaran kondisi tanah yang masih rapuh berpotensi menimbulkan longsor susulan. Kondisi jalan penghubung desa yang amblas tampak menimbulkan banyak retakan tanah dan lubang besar dengan kedalaman mencapai 7 meter. Tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tangerang Selatan yang meninjau lokasi menjelaskan amblasnya tanah diakibatkan tergerus oleh curah hujan yang tinggi pada Selasa petang, yakni mencapai 55,8 mm per jam. Selain curah hujan yang tinggi, penyebab lain karena kolam atau tandon pelampungan air perumahan yang jebol yang mengikis bagian bawah jalan.
Ada 2 kolam ya, kalau Mbak dengan Mas tadi lihat itu ada 2 kolam yang itu menampung air. Sementara penampungan air itu pembuangannya kecil, ya kan? Dan sampingnya itu ada tebing yang sebelahnya ada sungai itu. Nah itu mengganggu beban sebagainya. Jadi intinya dengan curah hujan yang cukup ekstrim di kami ini adalah itu yang menyebabkan terjadinya longsor tadi. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati lokasi longsor yang sudah terpasang garis polisi, sebab kondisi tanah yang masih rapuh berpotensi menimbulkan longsor susulan. Kita kan akan ada penanganan darurat dulu biar tidak terjadi longsor lagi. Nah itu nantilah ahli yang jelaskan. Nah yang jelas pasti nanti kita harus koordinasi ke BBWS juga, karena ini kan kewenangan BBWS terkait sungai. Nantilah langkah-langkah selanjutnya kita coba lakukan lagi. Yang jelas besok kemungkinan ahli dari ITB akan ngecek dulu untuk menjaga jangan sampai ada longsoran lagi. Selasa petang kemarin, jalan alternatif di Desa Karangtengah, Kabupaten Tangerang, Banten amblas. Longsornya jalan membuat arus lalu lintas terputus lantaran tidak bisa dilalui semua jenis kendaraan. Akses jalan yang menghubungkan 2 provinsi antara Banten dan Jawa Barat ini amblas akibat tergerus air hujan yang sangat lebat. Beruntung pada saat kejadian tidak ada satupun warga yang melintas sehingga tidak menimbulkan jatuhnya korban. Syabudin Latar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Di informasi lainnya pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan warga di depan pintu masuk pembangkit listrik tenaga uap 2 di Cirebon, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Massa yang berusaha masuk untuk menuntut ganti rugi lahan mendapatkan adangan dari petugas. Kericuhan ini terjadi saat warga dari 5 desa di Kecamatan Astana Japura, Cirebon, Jawa Barat berupaya memasuki area pembangkit listrik tenaga uap 2 pada Rabu siang. Massa yang ingin ikut berdialog dengan pihak PLTU bersama kuasa hukumnya terlibat saling dorong hingga nyaris kontak fisik dengan petugas. Aksi ini baru meredam setelah petugas menahan diri dan memastikan kepada massa jika dialog sedang berjalan di dalam kantor PLTU. Kuasa hukum para warga mengaku jika PLTU tidak memenuhi hak warga sebagai pemilik lahan yang tanahnya digunakan untuk proyek PLTU. Kurang lebih sekitar 200 hektar dari tanah masyarakat. Itu belum terbayarkan, Pak? Semuanya belum terbayarkan, Kenapa? Yang hari ini kami wakili itu belum ada terbayarkan. Kan begitu. Bahkan masyarakat di awal kan sudah melakukan meminta. Apakah ini harus menuntut ganti rugi, tapi nggak pernah ditanggapi. Sementara itu pihak PLTU menegaskan jika proyek strategis nasional tersebut berdiri di atas tanah negara. PLTU menggunakan dan menyewa lahan seluas hampir 200 hektar kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Kami di sini hanya menyewa barang milik negara, lahan milik negara. Artinya yang mereka klaim itu seperti apa berarti? Itu yang kita ingin ketahui, klaimnya itu terkait lahan yang ada di sebelah mana, dan itu yang bisa memverifikasi adalah BPN. Rencananya perwakilan kuasa hukum warga bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertahanan Nasional serta PLTU akan melakukan pertemuan lanjutan terkait tuntutan atas ganti rugi ini. Akibat unjuk rasa, lalu lintas jalur Pantura sempat tersendat selama aksi berlangsung. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Sopir taksi online yang menjadi korban pemukulan oleh seorang oknum polisi diperiksa tim penyidik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Di tengah kasus judi online di kementerian yang dipimpin oleh Mutia Hafid, dirinya akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memberantas judi online. Ya, sementara itu Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang DPO sebagai tersangka kasus judi online yang melibatkan belasan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Penyidik Subdit Jatanras Disreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital.
11 tersangka diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sedangkan 4 orang lainnya merupakan warga sipil. Dari hasil pengembangan, petugas menetapkan 2 orang DPO yang diburu penyidik, berinisial A dan AM, sebagai tersangka. Polisi juga menyelidiki keterlibatan tersangka AK dengan beberapa orang pegawai yang tidak lolos dalam seleksi teknisi pemblokiran situs di Kementerian Komdigi. SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Usai rapat kabinet, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendapat perintah dari Prabowo untuk bersinergi dengan lembaga lain dalam pemberantasan judi online. Jadi kalau pemberantasan narkoba, judol itu seterusnya ya, kita nggak ada batas waktu. Ini perang terus-menerus, tidak ada selesai judi itu dalam hitungan hari, minggu di negara manapun. Jadi perang ini bukan perang sesaat, bukan perang yang dikasih deadline, tapi perang terus-menerus. Sampai memang akhirnya kita anggap ini bukan lagi menjadi sesuatu permasalahan bangsa. Saat ini beliau tadi sampaikan juga di dalam rapat bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Sebelumnya Kementerian Komdigi juga telah menjalin kesepakatan dengan Polri dalam pemberantasan praktek judi online. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, seorang perempuan melempar stoples ke arah pegawai sebuah kedai makanan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya korban menderita luka memar di bagian wajah. Dengan penuh emosi, seorang pelanggan melempar stoples pada seorang pegawai kedai makanan di kawasan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Kedua perempuan itu sempat terlibat cekcok hingga akhirnya dilerai oleh pelanggan lain. Peristiwa berawal saat terduga pelaku menunggu makanan pesanannya. Terduga pelaku kemudian menghampiri korban sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Warga menduga aksi terduga pelaku dipicu karena tak sabar menunggu pesanan miliknya. Akibat kejadian ini, korban menderita luka memar di pipi kanan. Man, aku nanya level ke kasir, dia jawab cuma level 0 sambil nada tinggi. Dia aku cuma ngomong, ngapain nanya ke aku. Dia ngomong, apa ini gak kau deh. Sudah aku diem deh situ, gak ngaku-ngaku. Sudah aku buat level terusin, pas setelah Mila selesai, dia narik aku 2 kali, gak kenal. Tapi dia langsung mabek, toples itu kerai aku kenal. Dia caci maki aku, ngomong-ngomongnya aku, maki aku. Itulah dia marah-marah dengan aku. Korban telah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi. Guna kepentingan penyidikan, petugas meminta korban melakukan visum di RSUD Bari, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, sebuah mobil milik seorang pengacara di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan hangus diduga dibakar orang yang tak bertanggung jawab. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Api melalap mobil milik Wisnu Dwi Saputra yang terparkir di halaman rumahnya di Perumnas Jalan Pangeran, Gunung Ibul Besar Timur, Kota Prabu Muli. Akibat peristiwa yang terjadi pada Selasa malam itu, seluruh badan minibus hangus terbakar. Petugas Inafis dari Polres Prabu Muli yang mendapat laporan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi pada Rabu pagi. Diduga mobil tersebut sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena ditemukan botol air mineral dengan aroma bahan bakar yang menyengat. Jadi pada saat itu saya bangun, pada saat bangun itu saya membuka pintu teras samping saya, ternyata kondisi mobil saya sudah terbakar dan apinya sangat besar. Itu jam berapa tadi Pak? Jam 3.15 saya ditemukan botol aqua, tapi isunya dan kami dengar di lapangan itu berbau pertalit. Tapi kami tidak bisa menyimpulkan karena bahasa lapor dari Pordi tersebut kan gitu kan, dari Polres Prabu Muli. Korban yang berprofesi sebagai pengacara menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Prabu Muli, Sumatera Selatan. Satu dari 2 pelaku begal dihadiahi timah panas oleh polisi Kota Medan, Sumatera Utara karena melawan saat ditangkap. Ya, kedua pelaku begal itu dikenal sadis saat beraksi.
Kamera pengawas di Jalan Asrama Kota Medan merekam aksi dua pelaku begal terhadap seorang pemotor. Setelah melukai korban, kedua begal itu langsung membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap kedua pelaku di tempat persembunyiannya di Medan Belawan. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga menghadiahi salah satu pelaku berinisial ZN karena melawan petugas saat ditangkap. Keduanya juga terbukti mengonsumsi narkoba saat diamankan. Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk melakukan pengembangan terkait pengejaran terhadap kelompok motor yang sering melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Medan. Dia sudah melakukan 4 kali dengan modus kekerasan. Pada saat kejadian dilakukan penangkapan dapat disita 1 unit motor sepeda motor korban dan 1 unit motor yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kita terus melakukan pengejaran terhadap kelompok lainnya. Dan juga ada 7 kelompok yang ini masih berada di luar. Kasus pemukulan pengemudi taksi online oleh oknum polisi berpangkat kompol yang viral di jagat maya terus bergulir. Ya, sang sopir yang menjadi korban pada hari Rabu menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Dalam video yang beredar di media sosial ini, awalnya sopir taksi online terlibat pertengkaran dengan penumpang pria. Tak lama berselang peristiwa yang terjadi Kamis pekan lalu di kawasan SCBD Jakarta Selatan itu, sang penumpang yang diketahui oknum polisi justru memukul pipi kiri pengemudi. Ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo. Kendati penumpang wanita lantas meminta maaf pada sang sopir, namun kasus pemukulan ini berlanjut dan korban melaporkan sang oknum polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah menerima, kemudian langsung mencari keberadaan dan memanggil jelas untuk keterangan-keterangan itu yang dibutuhkan oleh penyidik tentunya. Rabu siang didampingi kuasa hukumnya Rizky Perdana selaku korban pemukulan anggota polisi Polda Maluku penuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukumnya, sebelumnya korban telah melakukan perdamaian dengan anggota polisi yang melakukan pemukulan. Namun perdamaian itu terjadi saat korban dalam keadaan tertekan dan sakit. Karena perdamaian itu dibuat di dalam keadaan klien kami ini tertekan. Dia membuat laporan rencana awalnya, dia membuat laporan polisi di Polda Metro. Tapi ternyata digiring oleh ada beberapa orang gitu ya, ada 2 orang ke ruangan tertentu, di situ malah dia dipaksa untuk berdamai. Nah kemudian perdamaian itu dalam keadaan di sininya juga masih sakit, kepalanya pusing akibat pemukulan itu, dia juga akhirnya pasrah. Nah kemudian dia didikte, sudah pernyataan perdamaian itu dibuat oleh Rizky, tulisan tangan Rizky tapi didikte oleh seorang perempuan. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Pelaku pemukulan belakangan diketahui seorang perwira Polda Maluku yang menjabat Kasubdit Gakum. Kabid Humas Polda Maluku mengaku sangat prihatin dengan insiden tersebut dan menyampaikan permohonan maafnya kepada korban dan keluarganya. Untuk penanganan kasus pemukulan akan ditangani oleh Polda Metro sesuai dengan TKP kejadian. Dan untuk kode etik dan disiplin akan ditangani oleh Polda Maluku. Komitmen Bapak Kapolda Maluku untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Menyikapi hal tersebut, Bapak Kapolda sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan penyelidikan dan memproses kejadian yang terjadi. Kombes Pol Aris Aminullah menambahkan, meski kedua belah pihak telah menempuh jalur damai, tak membuat kasusnya berhenti. Perwira itu akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku dan ia mengingatkan bagi setiap anggota polisi yang berbuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 3 influencer di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena mempromosikan judi online di media sosial miliknya. Di Ponorogo, Jawa Timur, polisi berhasil mengamankan 8 pelaku judi yang menjalankan operasionalnya di sebuah tempat biliar. 8 pria ini ditangkap polisi Resor Ponorogo atas tuduhan melakukan berbagai kasus perjudian, mulai dari judi dadu, judi togel, dan judi online. Penangkapan ke-8 tersangka dilaksanakan di sejumlah warung nongkrong di wilayah hukum Ponorogo dari hasil laporan masyarakat. 3 pria diantaranya terlibat dalam judi togel online Hong Kong. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberantas perjudian yang meresahkan masyarakat.
Seluruh tersangka dijerat pasal 303 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, pasangan muda-mudi menundukkan kepala saat digiring petugas Polres Sukabumi Kota. Keduanya ditangkap lantaran diduga mempromosikan situs judi online di media sosial pribadinya. Para pelaku mendapatkan keuntungan setelah berhasil mengunggah konten video bermain judi online beserta situs tersebut. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti. Kedua tersangka diancam pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Di Kota Bogor, 3 influencer ditangkap petugas kepolisian Polres Bogor yang mempromosikan judi online melalui media sosial. 2 influencer berstatus sebagai mahasiswi, sementara 1 influencer lain berstatus sebagai karyawan swasta. Para pelaku mendapatkan imbalan sejumlah uang atas promosi yang dilakukannya. Para tersangka pun mengaku sangat menyesal telah mempromosikan judi online. Pelaku dijerat tentang Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Seorang pegiat media sosial di Medan, Sumatera Utara ditangkap saat hendak mengantarkan narkoba. 2 rekan tersangka, 1 diantaranya mantan pegawai alih daya di Bandar Kuala juga ikut diamankan. Aparat kepolisian menggeledah pria berinisial MY yang diberhentikan di tepi jalan besar Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pegiat media sosial itu ditengarai membawa narkoba. Untuk mengelabui petugas, ia menyamar sebagai pengemudi ojek daring. Petugas menemukan 5 paket sabu-sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina dan 2 plastik besar berisi pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas. Di tempat lain, polisi mengamankan 2 rekan terduga pelaku berinisial SS dan NH di sebuah rumah kompleks perumahan Gria Deli Asri, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Lagi ditemukan 6 bungkus plastik berisi pil ekstasi dan 13 bungkus plastik yang berisi sabu-sabu di sebuah tas. Dari pengembangan, aparat kembali menemukan 1 bungkusan berisi sabu-sabu di kawasan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Dari 3 lokasi itu total ada 6 kg sabu-sabu dan 70.000 butir pil ekstasi yang diamankan. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu. Tersangka NH rupanya pernah bekerja sebagai pegawai alidaya atau outsourcing di Bandara Kuala Namu. Ia diduga memiliki akses untuk meloloskan narkoba dari pemeriksaan X-ray. Salah satu diantaranya punya pengalaman untuk itu, pernah melakukan pernah bawa ya, saya kerjanya bawa 1 kilo melalui jalur pesawat penerbangan. Dia punya akses khusus karena dia dulu outsourcing di salah satu pekerja outsourcing di bandara, lingkungan bandara, dan dia masih punya akses ID card-nya untuk masuk. Polisi masih mendalami asal muasal narkotika dan pemasok barang haram tersebut. Sementara ketiga tersangka terancam hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kesal dengan suara musik yang keras, sejumlah mak-mak menyerbu sebuah tempat karaoke di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Sebuah tangki penampungan air di kantor PLN Unit Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu terbakar. Diduga kebakaran dipicu api las saat perbaikan gudang. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi akibat kebakaran tangki penampung air di kantor PLN Unit Distribusi Daerah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu di Jalan Kapten Ahmad Rifai, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu siang. Akibat peristiwa itu, karyawan yang masih bekerja panik dan berhamburan keluar kantor. Kebakaran itu terjadi saat sejumlah pekerja sedang melakukan pengelasan di gudang yang sedang direnovasi. Percikan api las mengenai tangki penyimpan air berbahan fiber. Dalam waktu singkat, api cepat membesar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan 1 jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan. Percikan api dari las.
Kena tangki itu, water pump, water itu. Water tangki. Jadi yang terbakar apa saja tadi, Pak? Water tangki yang terbakar. Untuk kondisinya sepertinya apa seperti sekarang? Kondisinya habis, jadi terbakar hangus semua. Polisi dari Polsek Ilir Timur 1 Palembang telah menyelidiki penyebab kebakaran itu. Polisi juga menyita sejumlah peralatan las dan kabel yang diduga menjadi pemicu kebakaran itu. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan lapak di pasar tradisional Sri Bantas, Kabupaten Tabanan, Bali ludes terbakar. Api juga turut melahap puluhan toko hingga rata dengan tanah. Sebanyak 44 unit bangunan kios toko dan 144 lapak pedagang di pasar tradisional Sri Bantas di Banjar Batanduren, Kabupaten Tabanan ludes terbakar pada hari Rabu. Warga menduga api berasal dari salah satu kios yang di tengah pasar yang mengalami korsleting. 8 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Dalam waktu 2 jam, api bisa dipadamkan. Bangunannya, jumlah komplek-komplek pertokoan di sini di atas 100 ya, dan kurang lebih kerugian kurang lebih ya, belum kita hitung 8. Angin puting beliung menerjang 2 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, akibatnya 40 rumah rusak dan sejumlah orang terluka akibat tertimpa atap bangunan. Suara gemuruh terdengar dalam rekaman kamera ponsel warga saat angin puting beliung menerjang Desa Loireng, Kabupaten Demak. Kencangnya hembusan angin merusak sejumlah rumah warga. Angin puting beliung tiba-tiba datang tanpa disertai hujan. Angin yang berputar dengan cepat menghancurkan rumah yang dilaluinya. Itu ada puting beliung dari sana atau langsung ke sini. Itu sebelah itu rumah itu apa? Tala anunya itu loh, asbesnya itu mencelat semua, menghancurkan tank-tank sini semua. Petugas gabungan langsung mendatangi lokasi guna memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Beberapa rumah, sekitar 40 rumah di RT 1, 2, dan 3 RW 1 di Desa Gemula. Hari ini kita bekerjasama dengan BPBD untuk segera memitigasi langkah-langkah pendataan awal, kemudian nanti kita supaya segera untuk aksi nyata, supaya warga yang terdampak bisa segera teratasi rumahnya. Hingga kini, petugas masih melakukan pendataan dan akan mengirim bantuan bagi warga terdampak. Petugas mengimbau warga lebih waspada terhadap perubahan cuaca. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ratusan warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur harus tinggal di tenda pengungsian dalam kondisi gelap gulita tanpa adanya aliran listrik. Ya, selain itu pemirsa, warga juga mengeluh karena hanya mendapatkan jatah makanan berupa nasi, telur, dan juga mie instan. Beginilah kondisi memprihatinkan sejumlah pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka tinggal dalam kondisi kegelapan di tenda pengungsian tanpa adanya aliran listrik. Selama 3 hari berada di dalam tenda, warga hanya mengandalkan lampu senter sebagai penerangan pada saat malam hari. Kondisi ini sangat membuat para pengungsi kesulitan untuk beraktivitas di malam hari. Selain minimnya penerangan, para warga juga hanya tidur beralaskan terpal, karena satu kasur lantai hanya dibagikan untuk satu keluarga. Dengan kondisi anak ke-8 tiap malam seperti ini. Ini baru dia mau tidur, kami harus pakai menyalakan ini apa? Senter HP ini sudah bisa kasih apa tuh tenang dia tuh kalau nangis ke apa. Ini senter HP bisa kamera HP. Sementara itu, warga yang menempati posko pengungsian di Sekolah SMA Negeri 1 Titehena mengeluhkan permasalahan konsumsi makanan. Selama berada di tempat pengungsian, para warga hanya mengonsumsi nasi, telur, dan mie instan. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa korban yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, baik yang terluka maupun meninggal, akan mendapatkan bantuan. Untuk yang meninggal sampai hari ini masih 9 ya, dan kritis 1, saya belum tahu kabar terakhirnya. Tentu sebagaimana apa yang sudah ada di dalam programnya Kemensos diberikan dukungan. Setiap yang wafat itu
15 juta. Sementara untuk yang luka, ya, yang luka ringan itu 5 juta. Sebelumnya, erupsi besar Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada 3 November. Letusan kali ini mengakibatkan peningkatan status gunung dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Sejauh ini korban jiwa tercatat sebanyak 9 orang dan 63 lainnya mengalami luka. Tim Liputan melaporkan. Gunung api Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu kemarin kembali erupsi. Suara gemuruh diiringi gumpalan asap tebal mengejutkan masyarakat sekitar. Gumpalan asap tebal muncul dari kawah Gunung Marapi pada Rabu pagi, terlihat oleh warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar hingga Kota Bukit Tinggi. Masyarakat juga dikejutkan oleh suara gemuruh dan semburan abu vulkanik. Semburan abu vulkanik sampai ke Kota Bukit Tinggi yang berjarak sekitar 12 km dari kawah Gunung Marapi. PVMBG mengimbau masyarakat sekitar untuk selalu menggunakan masker, menggunakan pelindung kepala dan menutup saluran air agar tidak tercemar abu vulkanik. Untuk kolom asap tidak teramati karena cuaca mendung pada saat terjadi erupsi. Terekam dalam seismograf untuk amplitude 30 mm, kemudian untuk durasi 275 detik. Apa terjadi hujan abu tadi, Pak? Hujan abu terpantau di daerah utara timur laut dari Gunung Merapi. Pemirsa, seorang remaja yang sedang melakukan ritual adat di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tertusuk badik yang ia gunakan. Ya, akibat luka yang diderita, korban harus dilarikan ke rumah sakit. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat seorang remaja melakukan ritual adat di sebuah pesta pernikahan di Desa Pabatengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat berusaha menampilkan ilmu kebalnya, remaja berusia 18 tahun itu justru tertancap badik yang ia gunakan. Beruntung nyawa korban tertolong karena cepat dibawa ke rumah sakit. Pasca peristiwa itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa langsung mengumpulkan perwakilan pekerja seni se-Kabupaten Goa guna membahas ritual adat yang bergeser dari peruntukannya. Untuk seni dan maupun pelaku tokoh-tokoh budaya, hentikan prosesi angaru yang bukan pada tempatnya, tapi budaya atau adat ini tetap harus dilestarikan dengan cara belajari dan maknai arti sebenarnya pada ngaru, baik dari sisi pengertian maupun dari sisi tata caranya. Ritual mengaru yang dilakukan korban biasa dilakukan pada masa kerajaan, namun bukan pada hajatan pernikahan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di informasi lain, pemirsa, terpergok mencuri ternak sapi seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan babak belur dihajar warga. Polisi juga mengamankan seorang rekan tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Warga di Kecamatan Monconglo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan melampiaskan amarah mereka pada seorang pencuri ternak Rabu pagi. Polisi kemudian menggelandang tersangka ke Mapolsek Monconglo dalam kondisi babak belur. Dari pengakuan tersangka, polisi kemudian menangkap satu tersangka lain yang berperan memantau lokasi yang telah ditarget. Modusnya, mereka melihat umumnya untuk di wilayah Monconglo ini sapi-sapi tidak dikandangkan, ya, sehingga dilepas liar. Nah, itu menjadi potensi memang, gitu ya, dilepas liar sehingga dia pada saat dilihat tidak ada pemilik, gitu ya, mereka langsung ambil dan dinaikkan di mobil. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut sapi curian. Saat ini polisi masih memburu sejumlah orang yang merupakan sindikat pencurian ternak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebuah warung di Padang Pariaman, Sumatera Barat digerebek oleh sejumlah mak-mak. Ya, warga kesal karena warung tersebut kerap menyalakan musik dengan suara keras di malam hari. Inilah aksi sejumlah emak-emak di Padang Pariaman, Sumatera Barat yang berusaha membubarkan aktivitas di sebuah warung.
Keberadaan warung tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat yang sedang beristirahat karena kerap menyalakan musik dengan suara yang keras. Para mama ini juga berupaya mengusir para pengunjung warung agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Cekcok yang terjadi antara mama dan pemilik warung membuat aparat kepolisian bersama petugas Satpol PP segera mendatangi lokasi kejadian. Petugas pun secara paksa memberhentikan aktivitas karaoke dan menyita beberapa basko minuman yang diduga berjenis tuak. Bahwasanya ada kekuatan emak-emak untuk menghentikan sebuah kafe dikatakan di sana adanya mabuk-mabukan dan adanya prostitusi. Lokasi ini sebenarnya sudah baru berdiri lebih kurang 4 bulan ini, di mana menurut pemantauan anggota kita di lapangan ini adalah kedai kopi warung kecil, bukan kafe yang tidak menyediakan tempat karaoke segala macam, namun ada musik di sana yang memakai bluetooth di sana. Saat ini warung yang mengganggu kenyamanan warga tersebut telah ditutup paksa oleh petugas. Sementara itu pemilik warung tengah dalam pemeriksaan petugas Satpol PP. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemirsa, relawan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terlibat cekcok dengan petugas penertiban alat peraga kampanye atau APK. Mereka tak terima APK yang telah dipasang ditertibkan petugas. Pendukung salah satu pasangan calon bupati Cianjur terlibat cekcok dengan petugas ketentraman dan ketertiban di wilayah Sukanagara, Kabupaten Cianjur. Keributan diduga lantaran relawan pendukung salah satu paslon bupati itu tak terima alat peraga kampanye mereka ditertibkan petugas. Penertiban yang dilakukan petugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, Jungto Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini sudah dilakukan koordinasi dengan para tim sukses masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur. Bahkan, pihaknya juga sempat mengajak masing-masing tim sukses untuk menertibkan alat peraga kampanye. Hari Jumat kita sudah bikin surat ke KPUD, ke Bawaslu, kemudian ke tim ses masing-masing pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, agar membereskan APK, juga dapat hadir bersama untuk penertiban APK. Kita sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah ada surat tugas dari Pak Camatnya, jadi tertibkan. Yang ditertibkan kan itu yang dilarang oleh tadi dasar hukum kita. Petugas akan melakukan penertiban alat peraga kampanye tanpa tebang pilih. Siapapun yang melanggar peraturan daerah dan memasang alat peraga kampanye di tempat yang tak seharusnya akan ditertibkan dan diberikan sanksi administratif. Penertiban alat peraga kampanye akan terus dilakukan hingga masa tenang kampanye. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk meraup suara dalam Pilkada Jakarta 2024, calon gubernur Jakarta gencar mengisi masa kampanye. Mulai dari menyambangi permukiman warga hingga menghadiri deklarasi yang menyatakan dukungan mereka terhadap calon gubernur. Calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun pada hari Rabu menyambangi warga di Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan itu, Dharma berdialog sekaligus mendengarkan aspirasi serta keluhan warga. Purnawirawan Polri itu juga memaparkan sejumlah program kerja bila terpilih menjadi gubernur Jakarta, termasuk mengenai program panggilan darurat 24 jam yang akan membantu mengatasi masalah warga seperti penanganan kejahatan atau bantuan untuk warga yang sakit. Lebih bagus kalau ada dialog, sehingga tidak hanya menerima di situ karena akan banyak hoax, akan banyak penyesatan. Orang bisa memanfaatkan, akhirnya apa? Kita kerja tidak efektif. Ya, kita akan bisa melihat ketika orang dalam masalah, itu nada suaranya akan membuat kita tergetar untuk bergegas melakukan. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rabu sore menghadiri deklarasi Gerakan Kolaborasi Jakarta di Taman Perdapa Tebet Barat, Jakarta Selatan. Para relawan itu menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan Pramono Rano dalam Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengapresiasi dukungan tersebut dan menjadi energi baru untuk menghadapi kontestasi pemilihan gubernur Jakarta.
Karena itu, Pramono menyatakan akan terus menjaga hubungan erat dengan relawan dan berkomitmen untuk memajukan Jakarta dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dari waktu ke waktu, spontanitas yang seperti ini selalu ada. Saya jujur, saya awalnya, mohon maaf, nggak tahu, tapi begitu saya datang lihat semangat yang hadir luar biasa, saya yakin ini akan banyak membantu, terutama di kelompok-kelompok yang mereka selama ini bekerja. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk memberantas judi online dan tidak boleh ada yang melindungi pelakunya. Selain itu, Presiden juga memberikan sejumlah arahan kepada anggota Kabinet Merah Putih dalam rapat paripurna yang digelar di kantor Presiden Jakarta. Presiden Prabowo Subianto Rabu siang menggelar rapat paripurna Kabinet Merah Putih di kantor Presiden Jakarta yang dihadiri para menteri, wakil menteri, serta kepala badan Panglima TNI dan Kapolri. Prabowo menyampaikan sejumlah arahan berkaitan rencana lawatannya ke beberapa negara, mulai dari KTT APEC Peru, G20 Brazil, hingga kunjungan ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris. Presiden memerintahkan anggota kabinet untuk menghubunginya langsung guna berkoordinasi selama dirinya di luar negeri. Namun terkait hal sensitif, Prabowo berharap tidak disampaikan melalui sambungan telepon karena terlalu rawan untuk didengar oleh pihak lain. Silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu dibuat telepon. Ya, ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar. Ya. Jadi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan. Ya. Saya membuka pintu. Sementara itu, usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan Presiden meminta penegak hukum untuk tidak ragu menegakkan hukum, termasuk dalam memberantas judi online, karena berdampak buruk terhadap masyarakat, dan tidak ada yang boleh turut melindungi pelaku judi online. Di bahasa beliau tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Meski belum ada perbaikan sistem secara masif, pemerintah dalam 2 pekan terakhir telah memblokir 220.000 situs judi online. Tim Liputan melaporkan. Unggul suara elektoral, Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah truk yang mengangkut muatan tepung di kota Bekasi, Jawa Barat terguling. Diduga kecelakaan tunggal itu akibat remblong dan juga kelebihan muatan. Seluruh muatan truk berupa tepung untuk penyaringan minyak tumpah ruah di Jalan Baru Cipendawa di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu. Kecelakaan itu menyebabkan kemacetan panjang bahkan mencapai 3 km. Truk sebelumnya melaju dari arah Jati Asih dan hendak mengantarkan tepung ke sebuah perusahaan minyak goreng di Kecamatan Rawalumbu. Setibanya di lokasi kejadian, rem truk tidak berfungsi baik. Mencegah terjadi tabrakan, sopir kemudian membanting setir ke kanan lalu menabrak trotoar. Bukannya berhenti, truk justru terbalik dan menutupi jalan. Tertabrak truk kontainer, seorang pengendara motor yang sedang melintas di Jalan Lingkar Utara, Brebes, Jawa Tengah, tewas. Sementara itu di Jakarta, seorang wanita lanjut usia tewas setelah tertabrak sepeda motor. Jasad wanita berusia 75 tahun bernama Masrina Arofa dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Rabu siang. Pada wajah warga Pulau Gebang, Jakarta Timur ini ditemukan sejumlah luka setelah tertabrak sepeda motor saat menyeberangi Jalan I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara pengendara motor yang juga terluka dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Kecelakaan itu kemudian ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Nyalip dari
dari kiri ke kanan kan. Ada nenek-nenek, aku yang ngerem juga posisinya. Yang dua tuh ya kenceng lah dari belakangku tuh. Dan nenek itu udah nyampe tengah-tengah sini, yang motor Beat hindarin ke kanan, terus yang dari belakang motor Beat itu langsung nabrak. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak truk kontainer. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Wanasari, Brebes, Rabu siang. Saat itu korban melaju dari arah barat dan hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan melaju truk kontainer dan terjadilah tabrakan itu. Menyalip, tuh mau nyalip di sini. Motor yang mau nyalip, datang mobil. Akhirnya kegeleng mobil itu motornya. Udah kegeleng masuk ke dalam bawah mobil. Sampai pecah kepalanya. Unit Laka Lantas Polres Brebes masih mengejar sopir truk yang melarikan diri. Sementara jasad korban dilarikan ke RSUD Bakti Asi Brebes. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lain, sejumlah sepeda motor yang kedapatan parkir di atas trotoar di Kembangan, Jakarta Barat diangkut petugas gabungan yang menggelar razia parkir liar. Beberapa orang panik tatkala mendapati sepeda motor mereka terjaring razia. Nggak apa-apa, di OCP aja mas, di OCP dulu. Di OCP dulu kamu udah pada tersangkut. Jangan parkirin lagi. Pria ini panik dan mencegah petugas mencabut pentil ban sepeda motornya yang parkir di atas trotoar di kawasan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu siang. Pria itu mengaku parkir di tempat itu karena bekerja di gedung tak jauh dari trotoar tersebut. Beberapa orang bahkan bergegas memindahkan kendaraannya agar tidak diangkut dan dikenakan sanksi. Tugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan TNI serta Polri menggelar razia parkir liar di kawasan tersebut karena keluhan masyarakat yang terganggu lantaran trotoar digunakan sebagai area parkir motor. Akibatnya, warga yang berjalan kaki sulit untuk melintas di trotoar dan terpaksa melalui badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor. Menindaklanjuti laporan yaitu parkir liar yang ada di Puri Kembangan, karena laporan ini tidak bisa dengan OCP cabut pentil karena tidak memuaskan laporan dari si masyarakat. Dalam razia parkir liar itu sedikitnya ada 10 sepeda motor yang diangkut petugas ke kantor Sudinhub Jakarta Barat dan pemiliknya dikenakan denda sebesar Rp250.000. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kasus pemukulan pengemudi taksi online oleh oknum polisi berpangkat kompol yang viral di Jagadmaya terus bergulir. Sang sopir taksi yang menjadi korban Rabu kemarin menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar. Dalam video yang beredar di media sosial ini, awalnya sopir taksi online terlibat pertengkaran dengan penumpang pria. Tak lama berselang peristiwa yang terjadi Kamis pekan lalu di kawasan SCBD Jakarta Selatan itu, sang penumpang yang diketahui oknum polisi justru memukul pipi kiri pengemudi. Ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo. Kendati penumpang wanita lantas meminta maaf pada sang sopir, namun kasus pemukulan ini berlanjut dan korban melaporkan sang oknum polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah menerima, kemudian langsung mencari keberadaan dan memanggil jelas untuk keterangan-keterangan itu yang dibutuhkan oleh penyidik tentunya. Rabu siang didampingi kuasa hukumnya Rizky Perdana selaku korban pemukulan anggota polisi Polda Maluku penuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukumnya, sebelumnya korban telah melakukan perdamaian dengan anggota polisi yang melakukan pemukulan. Namun perdamaian itu terjadi saat korban dalam keadaan tertekan dan sakit. Karena perdamaian itu dibuat di dalam keadaan klien kami ini tertekan. Dia membuat laporan rencana awalnya, dia membuat laporan polisi di Polda Metro, tapi ternyata digiring oleh ada beberapa orang gitu ya, ada 2 orang ke ruangan tertentu, di situ malah dia dipaksa untuk berdamai. Nah kemudian perdamaian itu dalam keadaan di sininya juga masih sakit, kepalanya pusing akibat pemukulan itu, dia juga akhirnya pasrah. Nah kemudian dia didikte, sudah pernyataan perdamaian itu dibuat oleh Rizky, tulisan tangan Rizky, tapi didikte oleh seorang perempuan. Lebih bagus. Ya, turun. Masalah. Allahu Akbar.
Pelaku pemukulan belakangan diketahui seorang perwira Polda Maluku yang menjabat Kasubdit Gakum. Kabid Humas Polda Maluku mengaku sangat prihatin dengan insiden tersebut dan menyampaikan permohonan maafnya kepada korban dan keluarganya. Untuk penanganan kasus pemukulan akan ditangani oleh Polda Metro sesuai dengan TKP kejadian. Dan untuk kode etik dan disiplin akan ditangani oleh Polda Maluku. Komitmen Bapak Kapolda Maluku untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Menyikapi hal tersebut, Bapak Kapolda sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan penyelidikan dan memproses kejadian yang terjadi. Kombes Pol Aris Aminullah menambahkan, meski kedua belah pihak telah menempuh jalur damai, tak membuat kasusnya berhenti. Perwira itu akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku dan ia mengingatkan bagi setiap anggota polisi yang berbuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas. Tim Liputan melaporkan. Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Maluku Barat Daya Maluku membuat warga harus mengantre di pangkalan penjualan minyak tanah. Warga membutuhkan minyak tanah guna keperluan rumah tangga mereka. Puluhan warga sejak Rabu pagi mengantri di pangkalan penjualan minyak tanah di Kisar Selatan Kabupaten Maluku Barat Daya Maluku. Warga mengantre panjang selama berjam-jam demi membeli minyak tanah seharga Rp20.000 untuk setiap 5 liter. Mereka memilih membeli di pangkalan karena bila membeli di luar pangkalan, harganya menjadi Rp27.000 per 5 liter. Minyak tanah yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan masak sulit didapatkan di kawasan ini karena pasokan minyak tanah yang tidak mencukupi, padahal mereka membutuhkannya setiap hari. Warga juga mengeluh karena waktu mereka sebagian besar dihabiskan untuk mengantri minyak tanah sehingga mengganggu rutinitas kerja. Ya harapannya ke depan itu pemerintah tolong lihat kebutuhan masyarakat yang ada di 2 kecamatan di Pulau Kisar ini. Ya kami di Kabupaten MPD, Kecamatan Kisar Selatan dan Kisar Utara ini sangat menderita. Bukan hanya masyarakat biasa, tapi PNS pun ikut menderita. Tidak bisa mengajar di sekolah, tidak bisa di kantor, hanya datang untuk antri minyak tanah. Karena itu, minyak tanah itu sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Untuk mengatasi kebutuhan warga akan minyak tanah, pemerintah Kecamatan Kisar Selatan akan meminta distributor minyak tanah untuk memenuhi pasokannya sesuai kuota yang sudah ditetapkan pemerintah. Selaku pemerintah kecamatan, kami akan mengambil tindakan, kami akan menyurati kepada pihak-pihak yang selama ini mengelola minyak tanah untuk segera melakukan proses pengaturan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi antrian. Dikhawatirkan akan terjadi penimbunan-penimbunan yang dilakukan yang bisa berdampak kepada masalah hukum. Warga berharap masalah kelangkaan minyak tanah ini dapat segera diatasi, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Juri Samaneri melaporkan dari Maluku Barat Daya, Maluku. Pemirsa, Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada hari Rabu waktu setempat. Trump meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang ditetapkan untuk merebut kursi kepresidenan. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Trump keluar sebagai pemenang Pilpres Amerika Serikat setelah berhasil meraih suara populer terbanyak, sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang ditetapkan. Kemenangan Trump dipastikan setelah dirinya meraup 277 suara elektoral Rabu sore waktu setempat. Ia mengalahkan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris yang tertinggal dengan 224 suara. Dalam sistem Pilpres Amerika Serikat, capres yang memenangkan 270 atau lebih suara elektoral keluar sebagai pemenang. Dengan sistem ini, seorang calon presiden bisa menang Pilpres meski kalah suara populer. Donald Trump adalah presiden pertama dalam lebih dari 1 abad sejarah Amerika Serikat yang memenangkan masa jabatan kedua secara tidak berturut-turut. Sebelumnya, ia menjabat presiden Amerika Serikat pada 2017 hingga 2021 sebelum dikalahkan politisi Demokrat Joe Biden. Donald Trump juga bakal menjadi presiden pertama dengan status terdakwa dalam sejarah Amerika Serikat. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Sementara, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani, optimistis jika Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2024 akan berdampak positif bagi Indonesia. Saat ditemui dalam sidang Kabinet Paripurna pada Rabu, Rosan menegaskan Indonesia berniat mempererat hubungan luar negeri dengan Amerika Serikat. Salah satunya lewat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat beberapa hari mendatang. Tentunya diharapkan dengan terpilihnya Presiden Trump ini hubungan kita diharapkan makin meningkat, terutama di dalam perdagangan dan investasi dan memang setiap ada pergantian pasti akan ada dampaknya gitu. Tapi kalau saya sih melihatnya ini ada suatu hal yang positif buat kita semua, dan kita juga akan ke US juga kan ya. Saya bersama-sama dengan Bapak Presiden juga akan ke sana. Ya, kita juga akan terus mempererat hubungan antara US dan Indonesia juga. Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kehormatan ke beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat, untuk bertemu dengan Presiden Amerika, Joe Biden. Pihak istana menyebut, Prabowo juga rencananya akan bertemu dengan pemenang Pilpres Amerika Serikat 2024, Donald Trump. Tim Liputan melaporkan. Ya, Donald Trump bakal dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat Januari tahun depan setelah mengalahkan capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Dan berikut profil Donald Trump yang juga dikenal sebagai pengusaha itu. The Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. Saat media sudah bisa memproyeksikan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres tahun 2020, capres petahana Donald J. Trump menolak mengaku kalah. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. 6 Januari 2021, Trump meminta pendukungnya menghalangi ratifikasi hasil Pilpres. Kekerasan politik yang sebelumnya tak pernah terjadi di Amerika membuat Trump dimaksudkan untuk kedua kalinya. I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition. Russ Buettner dan Susan Craig adalah wartawan investigatif penulis Lucky Loser, buku yang kritis mengikuti karir Trump sejak menjadi pengusaha. He was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion when he was talking to 60 Minutes a decade later. Sebagai pengusaha, Trump ahli dalam mempromosikan diri dan meraup jutaan dolar melisensi namanya. Tapi di balik kemegahan usaha Trump, perusahaannya mengajukan pilot 6 kali. Sejumlah kasinonya rugi dan ditutup. Trump baru bangkit kembali lewat reality show The Apprentice sebelum ia kembali alih karir. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Dengan pernyataan belak-belakan, Trump menjadi calon nasionalis yang kontroversial. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Sebagai presiden, Trump memilih 3 hakim agung yang akhirnya ikut membatalkan perlindungan federal terhadap hak aborsi. Jelang akhir masa jabatannya, Trump diuji pandemi COVID. Ia mempercepat pengembangan vaksin, tapi kadang mengusulkan pengobatan yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tengah tingginya korban jiwa akibat COVID, pemilih pada November 2020 memilih Joe Biden. Selanjutnya, Trump menghadapi sejumlah dakwaan kriminal dan menjadi mantan presiden pertama yang divonis bersalah dalam kasus kriminal. Tapi popularitasnya kian meningkat dan menguat setelah 2 kali upaya percobaan pembunuhan. God has a plan for Trump, and
he absolutely was spared for some purpose and reason. Sebagai penulis buku The Art of the Comeback, Donald Trump pun kini berupaya kembali ke Gedung Putih. Demikian laporan tim VOA. Pemirsa, Kedutaan Besar Inggris Raya memamerkan hasil kolaborasi dengan Indonesia di bidang iklim melalui acara pameran foto. Ya, acara ini merupakan bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kedutaan Besar Inggris Raya dan Indonesia memamerkan hasil kolaborasi antara kedua negara dengan mengadakan pameran foto bertema iklim. Tema yang diangkat pada pameran foto kali ini adalah Planet 75 Third, sekaligus untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Terdapat 22 foto bertema iklim yang memperlihatkan bukti aksi nyata dalam menyikapi perubahan iklim di dunia. Salah satunya adalah upaya konservasi terumbu karang di Bali Utara, hingga rumah pengolahan pala berteknologi modern dan rendah emisi di Papua Barat. Pameran foto yang berlokasi di Habibie and Ainun Library ini menjadi bukti kemitraan konsisten dan tanggung jawab Inggris dan Indonesia untuk bersama-sama melindungi bumi. Malam ini kami menampilkan pameran foto-foto terbaik yang mengabadikan kolaborasi aksi iklim Indonesia dan Inggris. Foto-foto ini akan dipamerkan di Kedubes Inggris selama COP29 di Azerbaijan minggu depan sebagai pengingat atas capaian dan karir kita mendatang. Acara pameran foto ini juga turut serta dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan. Didit menuturkan ada beberapa bidang tertentu yang memerlukan dukungan positif Inggris termasuk kebijakan ekonomi biru. Oleh karena itu, Wamen Didit berharap agar selama kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris pada akhir bulan nanti dapat meningkatkan hubungan kedua negara. Adi Ahmad Fatoni melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, dari ajang BRI Liga 1, Persija Jakarta memetik kemenangan 4-1 saat menjamu Madura United. Hasil ini mengantar Macan Kemayoran naik ke papan atas klasemen. Bola kali ini, sikat, nyap, gol! Haya Bio Matsumura! Persija Jakarta berambisi menembus papan atas klasemen saat menjamu Madura United pada pekan ke-10 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari Bogor Rabu malam. Kembali tampil di hadapan The Jackmania, Macan Kemayoran langsung unggul ketika laga memasuki menit 20 lewat sundulan Gustavo Almeida. Madura United berhasil membalas lewat tendangan penalti lulinya di menit ke-40. Tak butuh waktu lama, Persija kembali unggul 3 menit berselang. Kali ini lewat sepakan penalti Marco Simic. Di babak kedua, tepatnya menit 71, tim besutan Carlos Pena memperbesar keunggulan menjadi 3-1 melalui sepakan keras Rio Matsumura. Pesta gol tuan rumah ditutup jelang laga berakhir. Umpan sepak pojok Syahrian Abimanyu ditanduk dengan sempurna oleh Pedro Diaz. Menang 4-1, Persija berhasil menjaga tren positif 3 kemenangan beruntun dan naik ke posisi 5 dengan 18 poin. Sedangkan Madura United tertahan di urutan 17 dengan koleksi 6 angka. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.